Di zaman itu ikhwatu fiddin, ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, seorang nabi dari nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, namanya Uzair. Uzair ini dia keluar dari rumahnya, faraqibal himar, dia pun menunggang keledainya. Kemudian dia berjalan dan melewati kota yang hancur lebur ini. Akhirnya kemudian karena panas sangat terik, fi waktu zahirah, di waktu zuhur, dia berusaha untuk mencari perlindungan dari teriknya matahari. Maka dia melihat sebuah pohon atau mungkin bebatuan yang bisa menaungi dia, dan dia pun kemudian duduk di situ tafakkur. Lah Uzair ini termenung melihat kota yang dahulunya hijau, dahulunya ramai, dahulunya penuh dengan bangunan, tiba-tiba dihancurkan Bukhtun Nasr sampai ke akar-akarnya. Sehingga Uzair termenung melihat kota yang hancur sampai ke akar-akarnya ini. Sehingga kemudian dia mengatakan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengembalikan kota itu? Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengembalikan kota ini? Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan bahwa dia ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu Allah maha mampu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qala anna yuhyi hadihillahu ba'da mautiha. Uzair mengatakan, anna yuhyi hadihillah, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bisa membangkitkan dari kematiannya, dari kehancurannya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirim malaikat maut. Maka malakul maut datang. Ketika itu Uzair ikhwatu fiddin, sebelum dicabut ruhnya oleh malaikat maut ini, dia membawa bekal dari rumahnya. Dia membakal tin. Tin itu buah yang ma'ruf di Arab. Kemudian inab. Inab itu anggur yang biasa diperas untuk asir, untuk jus gitu kan. Kemudian membawa beberapa bejana. Maka Uzair pun sebelum dicabut ruhnya, dia sempat memakan buah tin dan memeras inab tadi, kemudian meminumnya, kemudian beristirahat dari teriknya matahari sambil termenung. Disitulah malakul maut datang, faqabidha ruhuhu, maka ruhnya siapa? Uzair ini dicabut oleh malaikat maut, ditidurkan oleh malaikat maut. Makanya Allah katakan, fa'amatahullahu, maka Allah wafatkan dia, Allah tidurkan dia. Berapa lama? Mi'ata amin, 1 abad lamanya. Dan 100 tahun dia tidur ikhwatu fiddin, tidak ada yang berubah jasadnya. Allah membiarkan jasad itu 100 tahun dan tidak berubah. Luar biasa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat setelah 100 tahun, thumma ba'athah, tiba-tiba ruhnya ditiupkan kembali. Kemudian dia terbangun sebelum matahari terbenam. Jadi dia seolah-olah tidur zuhur, bangun sore. Dia sangka cuma beberapa jam saja, padahal dia tertidur 100 tahun. Maka malaikat yang menjelma manusia mendatangi siapa? Uzair ini. Kemudian bertanya, kam labista, sudah berapa lama kau tidur di sini? Maka dia menjawab, labistu yauman au ba'da yaum, mungkin aku tidur sehari atau mungkin setengah hari. Padahal sudah tidur 100 tahun. Dia katakan apa? Mungkin aku tertidur 1 hari atau setengah hari saja. Kemudian malaikat itu mengatakan, qala bal labista mi'ata amin, tidak, kau sudah tertidur 100 tahun wahai Uzair. Uzair bingung, mana mungkin? Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan dia sebelum matahari terbenam. Ketika dia tidur, Allah cabut ruhnya ketika waktu zuhur, kemudian Allah tiupkan ketika sebelum terbenam. Jadi dia sangkanya separuh hari saja dia tidur.
Maka malaikat itu mengatakan, "Fangdur ila ta'amika." Lihatlah makananmu wahai Uzair. "Wa syarabika," dan minumanmu. Lihat minumanmu dan makananmu. Lihat buah tin yang kau bawa. Lihat inab, anggur yang kau bawa, dan minuman perasan anggur yang kau peras. Lam yatasannah, tidak berubah sedikit pun. Di mana keledaimu sekarang? Keledaimu sudah tidak ada lagi. Uzair tidak melihat keledainya kemana. Padahal keledai itu ditambat di dekat peristirahatan dirinya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan roh, meniupkan angin, meniupkan rih, meniupkan angin. Kemudian angin ini mengumpulkan tulang-tulang keledai yang sudah hancur, kemudian merangkai satu-satu tulangnya. Makanya Allah mengatakan, "Wanzur ilal idham," lihatlah kepada tulang-tulang keledai itu. "Kaifa nunsizuha," bagaimana kami merangkainya. Tiba-tiba di hadapan Uzair ini, keledai itu terangkai. Tulang-tulangnya tiba-tiba berdatangan terangkai sendiri. Kemudian summa naqsuha lahma, tiba-tiba dagingnya bermunculan. Kemudian daging itu melekat di tulang-tulang tadi. Kemudian menjadilah seekor keledai Uzair. Dan ketika keledai itu ditiupkan roh, maka keledai itu langsung menghadap langit, kemudian berteriak dan menyangka seolah-olah kiamat telah datang. Allah katakan, "Falamma tabayyana lahu," ketika sudah jelas bagaimana kuasa Allah, Allah mampu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin menjelaskan kepada Uzair, jangan lagi keledai yang sudah meninggal, yang sudah tidak ada tulang belulangnya, kemudian Allah satukan kembali tulangnya, kemudian Allah bungkus dengan daging, kemudian Allah tiupkan ruh. Jangan lagi keledai, kota yang hancur sekalipun Allah sanggup untuk menghidupkan kembali. Itu maksudnya. Allah mampu menghidupkan kota yang hancur. Kenapa? Qala a'lamu, sekarang baru aku tahu, kata Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah atas segala sesuatu maha mampu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, tapi mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Uzair pun, dia pulang ingin melihat rumahnya. Diambil keledainya, kemudian naik keledai. Kemudian sudah berubah kondisinya. Orang-orangnya sudah berubah karena sudah 100 tahun. Kotanya sudah hidup kembali, penuh dengan pepohonan, rindang, hijau, pertanian dan begitu seterusnya. Tapi Uzair masih mengetahui alamat rumahnya. Berangkatlah dia ke rumah. Kemudian ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesampainya di rumah Uzair melihat ada nenek-nenek yang sedang menyapu rumahnya. Kemudian Uzair alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang tua ini. Nenek tua renta ini mengatakan, yang sudah buta, sedang memegang sapu. Dan Uzair mengatakan, "Aina baitu Uzair?" Di mana rumahnya Uzair? Kemudian wanita tua ini mengatakan, "Walima tas'al ya rajul?" Kenapa kau bertanya tentang rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Uzair ikhtafa mundu mi'ati sanah wala yadri ahadun aina dhahab. Uzair sudah enggak ada. Dia sudah hilang 100 tahun, entah kemana dia perginya. Orang-orang menyangka dia sudah mati. Kenapa kau tanya tentang rumahnya Uzair? Inilah rumahnya Uzair. Maka Uzair mengatakan, "Ana Uzairun," sayalah Uzair. Maka wanita itu heran, ikhwan. Gak mungkin ini Uzair. Uzair udah gak ada. Uzair sudah hilang 100 tahun. Kamu ngaku-ngaku Uzair ya? Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, "Ana Uzair," saya Uzair. Maka wanita itu mengatakan, tidak, Uzair adalah rajulun saleh, laki-laki yang sangat saleh, yang kami kenal kesalehannya. Rupanya nenek ini adalah jariahnya, pembantunya, budaknya. Jadi ketika Uzair keluar dari rumahnya, usianya ketika itu 40 tahun.
Sementara jariyahnya, pembantunya itu 20 tahun. Sehingga jariyahnya usianya sudah 120 tahun. Dan Uzair usianya sudah 140 tahun. Sudah tua. Allah berikan usia yang panjang kepada budaknya. Akhirnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, setahu saya Uzair itu orang saleh. Dia adalah nabi. Dia sanggup menyembuh. Akhirnya wanita tua ini pun mengajak Uzair kepada kaumnya dan mengatakan Uzair telah datang. Yang dulu hilang Uzair sudah ada. Sampai putranya Uzair waktu itu sudah tua juga. Kalau kamu adalah Uzair bapakku memiliki tanda di katifnya di sini. Akhirnya diberitahu, subhanallah, betul dia adalah Uzair. Mendengar Uzair hidup lagi, ikhwatu fiddin, maka orang-orang Yahudi Bani Israel mereka berdatangan kepada Uzair. Karena ketika itu ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang paham tentang atau yang menyembunyikan, yang menyimpan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Uzair. Jadi ketika itu hancur lebur kota itu, maka kitab Taurat itu hilang, entah kemana. Sehingga akhirnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini meminta kepada Uzair agar mengajarkan kepada mereka kitab Taurat. Akhirnya Uzair pun mencari kitab Taurat yang pernah disimpannya, tapi Allah takdirkan hilang kitab itu. Ada yang mengatakan sudah rusak. Akhirnya mereka meminta agar Uzair membacakan kepada mereka Taurat dari hafalannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Uzair ini diberikan hafalan yang luar biasa. Dia mampu menghatamkan dan menghafalkan kitab Taurat dari awal sampai akhir. Dia membacakan kitab Taurat, padahal kitab itu sudah tidak ada lagi. Dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat. Kenapa? Mereka menganggap Uzair itu ibnullah, anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dzalika qauluhum bi afwahihim. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, ketika mengatakan Nasrani Isa anak Allah, kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Uzair berbeda dengan Musa. Nabi Musa sendiri ikhwatu fiddin yang Taurat turun kepadanya, beliau kalau menyampaikan Taurat masih membawa catatannya. Tapi Uzair tidak membawa catatan sedikit pun. Betul-betul dia menyampaikan Taurat itu dari hafalannya. Seolah-olah orang Yahudi menyangka bahwa Uzair itu anak Allah. Karena apa? Mampu berbicara dengan kitab Taurat. Tersesatlah orang-orang Yahudi di sini dan mengatakan Uzair anak Allah, na'udzubillah. Sebagaimana tersesat orang-orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, anak Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka akhirnya Uzair pun berdakwah kepada Bani Israel, kemudian mengembalikan Bani Israel kepada ajaran Musa alaihi salatu wassalam.